Masih oke nggak sih ojol ataupun kurir online itu dijadiin sebagai profesi utama? Assalamualaikum warahmatullahi santuy, balik lagi di episode kali ini. Kita udah pakai atribut, sebenarnya ini atribut cuman formalitas saja. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang general sebenarnya gitu. Itu bisa untuk Gojek, untuk Grab, untuk Shopee, atau untuk Lalamove, atau mungkin untuk aplikasi ojol atau kurir online lainnya gitu ya. Nah, jadi ada banyak yang bertanya gitu, atau ada beberapa orang yang bertanya lewat kolom komentar ataupun lewat DM. Lebih banyak sih di kolom komentar gitu ya. Mereka bertanya, Bang, apakah masih worth it jadi ojol ataupun kurir online? Khususnya sih kurir online ya, karena gue nggak bawa penumpang. Bang, gue pengen jadiin job utama nih si kurir online ini gitu ya. Apakah masih nutup, Bang? Atau apakah masih untungnya gede gitu ya? Nah, ini gue akan coba jawab di episode kali ini, karena cukup banyak juga yang bertanya tentang ini. Dan ini gue kasih tahu juga, gue ingatkan kembali, video ini dibuat karena berdasarkan pengalaman atau histori gue sendiri. Jadi kemungkinan besar ada perbedaan dan ada persamaan gitu ya, karena pengalaman setiap orang berbeda-beda gitu, pasti beda cerita. Itu boleh banget di kolom komentar, nanti ditambahin mungkin ada kurang atau lebihnya, atau ada yang setuju atau enggaknya, mungkin nanti bisa dikoreksi gitu ya di kolom komentar. Nah, yang pertama yang harus kita hitung adalah ini secara beberapa garis besar aja gue gambarkan. Yang pertama kita lihat resiko kerjanya dulu gitu. Di ojol ataupun kurir online ini resiko kerjanya sangat-sangat besar gitu. Kenapa? Karena kita kerja di lapangan, kerja di jalan gitu. Itu bisa jadi kalau kita yang salah itu bermasalah. Kalaupun kita nggak salah, orang lain bermasalah, kita bisa kena imbasnya gitu. Jadi resiko kerja di jalan atau di lapangan itu sangat-sangat besar, terkhusus di ojol ataupun kurir online ini gitu. Bisa terhadap keselamatan diri kita sendiri, terhadap paket atau barang bawaan yang kita bawa gitu. Itu sangat besar resikonya. Nah, yang kedua yang sangat mempengaruhi masih worth it atau enggaknya itu adalah tempat on beat. Jadi kalian, domisili kalian itu sangat-sangat menentukan gitu. Misal kalau kalian di Bogor, kayak gue nih, di Bogor ujung gitu misalkan, orderannya nggak rame, masih sepi, harus ke kota dulu, harus jalan 10-15 km gitu untuk mendapatkan orderan. Karena di sini ada tapi nggak rame gitu. Jadi kalau kalian nunggu seharian di situ, kalian cuma ngabisin waktu dan dapat orderannya sedikit gitu. Bukan karena akun kalian jelek, tapi memang orderannya nggak atau mungkin belum banyak di daerah sini gitu. Beda halnya kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta kan bisa, maksudnya dibilang pusat lah gitu. Di situ orderan-orderan banyak gitu. Mau kalian main barang, mau kalian main food, mau kalian main penumpang gitu, di sana banyak banget. Jadi itu bisa jadi bahan untuk perhitungan atau bahan untuk menentukan masih worth it atau tidaknya gitu di profesi ojol atau kurir online ini. Nah, yang ketiga, ini yang sangat-sangat harus diperhitungkan dan menurutku paling penting di setiap profesi apapun gitu. Ini adalah pendapatan. Jadi gue pendapatan ini banyak ngeliat gitu ya, atau gue juga banyak bertanya ke orang-orang yang udah lama di ojol gitu kan, atau di kurir online ini gitu. Pendapatan setiap tahun itu kemungkinan besar menurun. Ah, masa sih, Bang? Itu kan masih banyak tuh yang besar 400.000 dapat sehari, 500.000 pendapatan sehari. Oke, sekarang kita coba bahas. Ini agak panjang nih yang ketiga poin penting ini. Coba tanya ke terserah mau menggunakan ojol atau misalkan kalian nongkrong, atau mungkin ada yang kalian kenal yang udah jadi ojol ataupun kurir online yang udah lama gitu. Tanya pendapatan mereka tahun 2015, 2016, 2017. Itu tanya pendapatannya berapa per bulan, kira-kira, jadi kira-kira. Bandingin dengan tahun 2022 sampai sekarang. Itu pasti pendapatannya menurun. Pendapatan menurun. Kenapa? Ini ada banyak faktor banget gitu. Yang pertama, itu dari insentif tahun 2017 sebelum COVID lah gitu, kita hitungannya ya, sebelum dan sesudah COVID. Sebelum COVID itu insentif masih kencang di aplikasi-aplikasi. Sekarang insentif udah sangat-sangat sulit. Adapun dapat insentif tapi itu nggak terlalu besar dan susah dapetinnya gitu. Itu satu dari segi insentif. Yang kedua dari segi tarif. Lah kan tarif sekarang naik, Bang, tapi BBM ikut naik, bensin ikut naik. Tanyain dulu tahun 2017 sebelum COVID harga bensin berapa? Itu masih zaman premium kalau nggak salah, belum Pertalite. Nah sekarang
itu udah pertalite. Itu 10.000, dia udah naik nih. Anggaplah yang kemarin masih sekitar 7.000, 7.500. Sekarang udah 10.000 per liter. Itu kenaikannya 2.500. Kalau kita pakai 1 liter per hari, kita taruh misalkan 4 liter aja, itu bedanya udah 10.000, udah lumayan gitu. Dikalikan akumulasikan seminggu atau sebulan, itu sangat-sangat lumayan gitu ya. Terus semakin banyaknya persaingan internal dan eksternal gitu. Oke, sekarang persaingan internal tuh apa, Bang? Persaingan internal adalah persaingan di dalam aplikasi itu sendiri. Misal kita bahas Gojek nih. Kalau Gojek sih masih cukup stabil kalau menurut gue ya. Karena drivernya nggak terlalu jor-joran. Pembukaannya itu nggak terlalu jor-joran. Misal kita aplikasi sebelah, Grab atau Shopee. Di Grab nih misalkan. Dulu drivernya belum sebanyak tahun sekarang. Kalau sekarang tuh udah banyak banget, membludak banget. Jadi nggak akan sebanding nih. Misal, oke, kita misalkan orderannya masih 100 nih, atau ada kenaikan dikit jadi 200. Nah, drivernya dulu, misalkan, dulu ada 100. Nah, sekarang bisa jadi 200 atau 300. Nah, ini pembagiannya akan sulit, gitu. Jadi, semakin banyak driver, sebenarnya, dengan jumlah orderan yang sama, tentu dibaginya akan lebih sedikit, gitu. Itu satu, persaingan internal. Penambahan driver yang terlalu banyak, gitu, atau terlalu sering. Mungkin di satu sisi ini bagus untuk mengurangi pengangguran, tapi kalau misalkan di satu sisi kita kan lagi membandingkan nih worth it atau enggak tentang pendapatan si ojol atau kurir online ini ya. Jadi dari segi pendapatan ini akan sangat mempengaruhi gitu ya pembukaan untuk driver-driver baru ini. Yang kedua, nah ini yang lebih bermasalah. Persaingan dari eksternal itu sudah sangat-sangat ketat dan semakin banyak gitu. Dulu 2000 sebelum Covid lah, orang tuh taunya pasti Grab, Gojek, udah. Dulu ada Uber udah nggak ada gitu kan. Sekarang udah diakuisisi gitulah. Shopee masih kehitung baru. Lalamove dulu orang belum banyak tahu. Gue nggak tahu sih Lalamove persisnya tahun berapa ada di Indonesia, mulai rame tuh 2020-an kali atau 2019 gitu. Lalamove juga sebelum Covid masih nggak ada kedengeran namanya gitu kan. Masih jarang sekali gitu. Dulu ini dua sangat menguasai. Kalau sekarang persaingan eksternal sangat-sangat sulit gitu. Di ojol, perojolan, InDriver, Maxim, mungkin ada customer yang loyal, tapi kan ini pasti akan kebagi mau gimana pun kalau misalkan ada aplikasi alternatif, aplikasi lain. Apalagi dia kalau aplikasi-aplikasi baru menawarkan tentunya dong dengan promo-promo, dengan diskon, pengenalan, masih bakar uang gitu-gitu. Itu pasti akan lebih menarik. Nah, di sini mau nggak mau orderan pasti akan kebagi juga gitu. Apalagi kalau misalkan dengan Lalamove tarifnya wow. Sulit untuk dilawan kalau dari segi tarif ya. Dia paling murah gitu kan dibanding dengan aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan, setahu gue ya. Gitu. Jadi orderan pasti akan jauh menurun gitu kan, atau pendapatan akan jauh menurun gitu kalau dibandingkan dengan yang lama-lama dulu gitu. Jadi setiap tahun itu akan menurun. Nah, ini di sini sebagian besar udah kita bahas gitu. Jadi untuk kesimpulannya, kalau untuk membandingkan masih worth it atau enggak, kita harus lihat kan ada apple to apple nih. Harus misalkan ada perhitungannya. Ini juga banyak yang bertanya gitu, Bang, gue ditawarin kerja gaji 2 juta gitu kan per bulan. Jam kerja misal 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore. Itu menurut lu mendingan gimana nih? Gue ambil kerjanya atau mendingan gue fokus di ojol? Nah, ini coba tadi perhitungkan. Ini beberapa poin-poin yang memang sangat menentukan menurut gue ya. Dari resiko kerjanya, tempat on bid kalian itu gimana, di situ rame atau enggak. Yang terakhir pendapatannya gitu ya. Nah, ini pendapatan udah jelas nih, 2 juta gitu per bulan. Terus kalian tinggal misal di area rame, taruhlah di area, misal kalian tinggal di Jakarta gitu. Kalian tinggal di Jakarta. Resiko kerja kalian pasti udah bisa perhitungkan, gitu kan. Kalau misalkan gajinya 2 juta, itu mendingan di ojol aja. Karena areanya rame. Cuman kalau misalkan udah masuk di 3 juta ataupun UMR, itu menurut gue mendingan ambil di pekerjaan. Ojolnya jadiin sebagai kerjaan sampingan. Itu kalau menurut gue ya. Karena apa? Kalau gaji, itu gaji setiap tahun kemungkinan besar akan naik. Walaupun kenaikannya nggak signifikan gitu. Dengan, apalagi kalau misalkan mungkin, kita ambil contoh apa ya, kerja di pabrik aja. Gaji UMR, di situ ada tunjangan-tunjangan kesehatan, ada beberapa juga yang dapat makan
gitu. Jadi UMR itu atau gaji kita itu misal 3 juta sampai UMR itu udah net, udah kita take home pay, udah kita bawa ke rumah, emang bersih segitu, itu udah enak banget. Jadiin ojol ataupun kurir online ini sebagai sampingan. Jadi kalian misal tadi kerja 6 hari kerja sampai jam 5, nah istirahat sebentar, abis maghrib kalian on bid 2 jam aja, 2 jam atau 3 jam nyari 50.000, itu udah oke banget kalau menurut gue ya. Lah tapi kan ojol ada yang pendapatannya 400.000 bang per hari, 500.000. Itu kotor. Itu kotor gitu. Betul memang 400.000, 500.000, tapi lihat jam kerjanya. Jam kerjanya akan sangat sulit, jam kerja 8 jam kerja dapat segitu sulit banget kalau untuk sekarang. Gue buka-bukaan gitu ya. Walaupun di Jakarta itu sulit karena insentif yang sangat berpengaruh gitu, di besar atau kecilnya itu udah sangat sulit untuk didapatkan gitu kan. Coba tanya kalian yang 400.000 pendapatannya, misal pendapatan ojol itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, kemungkinan besar pasti gelap, ketemu gelap gitu. Apalagi kalau misalkan yang main orang pasti ngincernya pagi, orang berangkat kerja atau berangkat sekolah, malam orang jam pulang kantor gitu. Itu ada jam-jamnya gitu kan. Kalau yang tadi misal kalian gaji UMR, itu jam kerjanya jam 8 sampai jam 5 itu masih terang ketemu terang gitu, masih enak kalau menurut gua. Untuk rumus pendapatan di ojol atau kurir online ini adalah semakin besar pendapatan kalian, semakin besar juga pengeluaran gitu. Karena kita itu kerja dihitung berdasarkan jarak, berdasarkan kilometer gitu. Nggak cuma jam kerja aja, tapi kilometer juga tetap dihitung gitu. Ada bensin, terus uang makan gitu. Apalagi kalau yang suka ngerokok dan ngopi, semakin nambah jam kerja akan semakin banyak pengeluaran gitu. Itu harus diperhitungkan banget gitu. Jadi jawaban gue itu tadi, kalau misalkan worth it atau enggak itu tergantung. Tadi hitung-hitungannya itu tadi, beberapa patokannya lah gitu yang harus diperhitungkan kalau menurut gue sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian gaji UMR, ambil gaji bang, ambil lo kerja gitu. Kalau misalkan kalian tinggal di tempat rame terus ditawarin kerja gajinya cuma 2 juta, ambil yang ojol, cari kerjaan lain gitu. Karena kita sambil ngojol juga bisa cari-cari link alternatif gitu. Jadian ojol sebagai sampingan, karena ojol sifatnya hanya mitra gitu, berstatus mitra kita gitu. THR nggak dapat gitu. Kalau kerja masih ada kemungkinan THR dapat, walaupun mungkin nggak sekali gaji, mungkin ada yang setengah gaji gitu ya. Untung-untung bisa dapat yang 2 kali gaji gitu. Itu sih kalau menurut gua. Jadi gimana kalau menurut kalian? Kalau misalkan ditawarin gaji UMR, mending kerja atau mending tetap jadi ojol atau kurir online gitu? Atau mungkin ada batasan, kalau gue sih bang gaji 3 juta kayaknya gue akan cabut dan ambil kerjaan dan jadikan ojol atau kurir online sebagai sampingan. Yang tadi berarti sama kita logikanya. Atau mungkin ada yang kalau 3 juta mah gue mendingan ngojol bang, sehari 400.000 kotor-kotor dapat, berarti bersihnya 300 ribuan lah gitu, masih bisa bawa ke rumah. Itu beda lagi, bisa gitu. Itu tergantung akun, tergantung pemikiran juga gitu, atau tergantung pengalaman juga gitu. Itu aja guys di episode kali ini. Jadi setiap pemikiran pasti berbeda-beda, jadi boleh banget kita sharing di kolom komentar gitu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.